Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam aswaja dan KNU-an ya. Hari ini kita akan belajar KNU-an. Coba kalian di kelas 7 ini ya, selamat datang siswa baru. Ya mungkin yang mendengar kata NU ya, identik dengan Nahdlatul Ulama ya. Baik, di kelas 7 ini kalian akan belajar mengenai KNU-an dan aswaja. Nah, yuk kita harus cinta NU ya. Coba kira-kira kita materinya tentang apa ya? Baik, hal ini terkait dengan proses perkembangan Islam di Indonesia. Kira-kira seperti apa ya? Ya, untuk lebih semangatnya, ayo kita nyanyi dulu Mars Subhanul Waton ya, atau Cinta Tanah Air, karangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Udah bisa semua ya? Ayo kita bareng-bareng nyanyi. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu maya tika yauman tami hayyal qahimama kullu maya tika yauman tami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Ya. Baik, harus semangat ya. Baik, nah ini ada salah satu tokoh dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga yang terkenal dengan senjatanya untuk dakwah itu pewayangan. Ya, coba. Nah, ini ada gambar ilustrasi aktivitas perdagangan di Selat Malaka. Nah, bagaimana? Yaitu gelombang pertama Islam masuk ke Indonesia itu mulai sekitar abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebaran seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu adanya seminar ya, yaitu disepakati yaitu mulai masuknya Islam di Indonesia itu 17 sampai 12 Maret 1963 dan di Banja Aceh 1978 Masehi. Jadi dulu pernah ya mengadakan seminar ditetapkan bahwa Indonesia itu kemasukan agama Islam sekitar abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian Islam masuk Indonesia itu langsung dari Mekah, tidak langsung dari India. Madhab Syafi'i merupakan madhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Itu ya, jadi tahu. Ini kira-kira makam siapa? Ya, ini adalah makam dari Malikus Soleh Raja Samudra Pasai. Proses mengalami Islamisasi ini percepatan pada abad ke-12 sampai 16 Masehi. Pada abad tersebut Islam telah berkembang ya dengan baik, diantaranya adanya kerajaan Samudra Pasai di pesisir utara Pulau Sumatera dan kerajaan Demak di Pulau Jawa. Proses Islamisasi Indonesia berlangsung secara damai, bijaksana, lemah lembut dan tidak adanya kekerasan ya. Kemudian ada juga oleh para guru agama ya. Ada namanya Syekh Ismail dari Mekah ya. Berangkat menuju Samudra Pasai bertemu dengan Sultan Muhammad yaitu keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari yang di Malabar. Keduanya itu menuju Samudra Pasai dan bertemu Meurah Silu yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malikus Soleh ya.
Nah, gelar Malik Al-Malik ini gelar yang sering digunakan oleh raja-raja Mesir. Wow, bagus ya. Kemudian ada tokoh yang kedua dari guru agama adalah Syekh Abdul Aziz, yaitu seorang Arab dari Jeddah, berhasil mengislamkan penguasa Malak. Wow, kemudian ini yang dari luar ya. Satu lagi adalah Syekh Abdullah Al-Yamani dari Mekah, berhasil mengislamkan penguasa dan penduduk Kedah ya. Penguasa Kedah masuk Islam mendapat gelar Sultan Mudaffar Syah ya. Nah, ini itu tiga. Kemudian ada lagi satu lagi Syekh Abdul Arif dari Mekah yang berhasil mengislamkan di daerah Aceh. Makanya Aceh terkenal apa? Ya, Serambi Mekah ya. Itu yang dari luar Indonesia. Kalau ini dari Mubalek dari Indonesia ya. Nah, di sini juga sekitar tahun abad ke-13 Masehi itu juga ada yang mubaleh khususnya di bidang tasawuf. Karena apa? Mudah diterima ya, karena sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan kasih sayang sehingga mudah diterima ya. Saya itu yang terkenal di Indonesia adalah ya Wali Songo ya. Wali Songo ini wah ya, terutama itu di daerah pantai ya. Metode dakwahnya itu banyak sekali, bisa mendirikan pesantren, akulturasi ya, akulturasi percampuran budaya ya, dengan mengislamkan tradisi yang telah berkembang dan menjadi milik masyarakat, budaya lokal. Kemudian menurut cerita ya, kemudian membuat model permainan yang mengajarkan Islam seperti apa, pewayangan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, atau mengubah syair ya, lagu gundul-gundul pacul dan lainnya ya. Nah, disertai dengan gending, gamelan dan lainnya. Ini adalah Wali Songo. Masih ingat ya, ada Sunan Ampel, Bonang, Derajat, Giri, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sudah pernah ke sana semua ya? Ya, kalau kalian ya besok kalau udah pandemi selesai, kita bareng-bareng ziarah. Kemudian dakwah, lembaga pendidikan serta ajarannya apa saja? Jelas ya. Di Lorjo itu banyak penyebar Islam seperti siapa? Ada Dato Ribandang dan Dato Sulaiman, yaitu dari daerah Sulawesi. Ada lagi Tuang Tunggang dari Kutai Kalimantan ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian proses Islami di Indonesia itu berlangsung secara jelas, damai. Kemudian metode pengajarannya juga dari ada pendidikan ya. Kemudian materi pembelajaran dimulai dari pengenalan rukun iman, kemudian dilanjutkan dengan rukun Islam. Setelah itu kalau udah tahu dengan rukun Islam ya, kemudian belajar cara beribadah seperti apa yang betul, dan dimulai setelah itu adalah belajar terkait dengan membaca Al-Quran. Itu ya zaman dulu ya. Adapun lembaga ya di Indonesia pertama ya yang di Islam ini ada 3. Ada surau, ada munasa dan pondok pesantren. Dan dari ketiga lembaga pendidikan yang masih ya kokoh sampai sekarang itu adalah pondok pesantren ya. Termasuk kalian yang jadi santri, selamat ya, kalian adalah orang-orang pilihan. Ajaran pertama adalah ya jelas ya, untuk proses Islam di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sistem madhabnya. Kalau bidang akidah kita menganut siapa? Ya, karangan ulama Asy'ariyah. Kemudian kalau fikih jelas kita panganutnya adalah mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Kita merujuknya dari kitab-kitab itu. Kemudian tasawuf jelas kita merujuk dari karangan kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini terkait dengan KNU-an ya. Harus semangat belajar KNU-an teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.